Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang interaksi PL/SQL dengan Oracle Server pada hari kedua. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, membuat select statement dalam PL/SQL. Kedua, membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PL/SQL. Sebelumnya, kita lihat pratinjau terlebih dahulu. Pratinjau pertama, kita akan membahas SQL statement. Kedua, select statement. Ketiga, memanggil data. Keempat, manipulasi data. Kelima, menambah data. Kemudian keenam, mengubah data. Ketujuh, menghapus data. 8, menggabung baris data. 9, aturan penamaan. 10, SQL kursor. 11, atribut SQL kursor. Pada pembahasan pertama yaitu SQL statement dalam PL/SQL. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel. Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Kemudian prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement. Yang pertama, keyword end menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi, satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Kedua, PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi, dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, ataupun drop table. PL/SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi, dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Kemudian, pembahasan kedua yaitu select statement dalam PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Bentuk umum atau sintak dari select statement. Yang pertama, select list into variable name from table where condition, di mana select list merupakan daftar kolom sedikitnya satu, termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, ataupun fungsi grup. Untuk variabel name, scalar variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau yang di-retrieve. Kemudian record name, maksudnya yaitu PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Kemudian table adalah tabel dalam database, dan condition merupakan terdiri dari kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembanding termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Bagian ketiga yaitu memanggil data pada PL/SQL. Contoh select statement yaitu declare vDepNo yang memiliki tipe data number dengan panjang 4, vLocation ID bertipe number dan juga memiliki panjang 4. Begin select department ID location ID into vDepNo vLocation ID from departments where department name adalah sales.
Contoh menggunakan deklarasi atribut %type. Contohnya sebagai berikut. Di mana declare vHiredate employee hiredate %type. Kemudian dilanjut dari begin select hiredate salary into vHiredate vSalary from employees where employee ID sama dengan 100. Kemudian contoh menggunakan fungsi group sum seperti berikut. Keempat, manipulasi data dengan PL/SQL. Yang pertama, perintah insert, yaitu digunakan untuk menambahkan baris baru. Kemudian update, digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Ketiga, delete, yaitu untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Kemudian keempat, merge, yaitu digunakan untuk memilih data dari suatu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Kemudian bagian kelima, yaitu menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut contoh penggunaan insert. Di mana contoh ini digunakan untuk menyisipkan suatu nilai dalam tabel employees, di mana yang di kolom-kolom yang akan dimasukkan yaitu employee ID dengan value employee sec next file, kemudian first name yaitu root, last name course, email recourse, hire date sysdate yaitu mengambil data tanggal dari sistem, kemudian job ID-nya ADAST dengan salary 4000. Kelima, mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Contohnya sebagai berikut. Di mana pada contoh ini digunakan untuk mengupdate nilai dari salary, di mana nilai salary diubah dengan ditambahkan nilai 800 untuk employee yang memiliki job ID ST Clerk. Ketujuh, menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Contohnya sebagai berikut. Declare vdepno employees department ID %type 10. Begin delete from employees where department ID sama dengan depno, di mana pada perintah ini menghapus record yang memiliki departemen ID adalah 10 dari tabel employees. Kemudian menggabungkan data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Contohnya sebagai berikut. Kemudian ke-9, aturan penamaan. Berikut ini adalah aturan penamaan dalam PL/SQL. Untuk variabel biasanya didahulukan dengan huruf V, kemudian diikuti oleh underscore.
lalu nama identifier. Untuk konstanta C, kemudian kursor, belakangnya dengan diberi kata kursor sampai ke host atau bin variabel. 10. Bagian ini adalah SQL kursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Bagian ke-11 yaitu atribut SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut adalah atribut dari SQL kursor, yaitu SQL %row count digunakan untuk menghitung jumlah baris data yang dihasilkan dengan return value yaitu nilai integer. Kemudian SQL %found, kegunaan atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Kemudian SQL %not found, digunakan untuk atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Kemudian SQL %open, nama atribut SQL %ISOOpen selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Berikut ini contoh dari penggunaan kursor. Kemudian latihan soal. Pada soal pertama, yaitu buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID, gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel gmax_depno dan tampilkan hasilnya. Kemudian soal nomor 2, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. A. Gunakan perintah define untuk nama departemen, beri nama departemen yang baru yaitu dengan nama education. B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax_depno ditambah 10. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. C. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Kemudian soal ketiga, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID sama dengan 280. Set location ID 1700. Kemudian soal nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL %row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Baik, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan MySQL+.
tadi kita mengalami error karena servisnya masih belum dinyalakan untuk servis Oracle-nya. Kita login terlebih dahulu. Untuk soal pertama, kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Into Vmax, kemudian from employees and slash, kemudian kita execute. Masih terjadi error, yaitu kurang tanda semikolon. Kita coba execute lagi. PLSQL procedure successfully completed. Kemudian kita print hasil dari Vmax. Print Vmax. Kita mengetahui bahwa nomor maksimum dari departemen ID yaitu 110. Kemudian soal nomor 2 A. Kita langsung kerjakan untuk soal nomor 2 secara sekaligus. Define dep name itu education. Bikin insert into arguments masukkan ke kolom-kolomnya. Department name, location, ID. Halus. Karena di sini departemen ID maksimumnya 110, berbeda dengan soal yaitu 170, maka kita akan tetap menggunakan departemen ID yang 110 ditambah 10 yaitu 120. Dan dep name, jangan lupa untuk memberikan tanda petik. Kemudian untuk location ID kita set 0. Dan N.
execute. Jangan lupa untuk memberikan semikolon di akhir nilai. Coba kita execute lagi karena di sini masih ditemukan error. Ya, PLSQL procedure successfully completed. Jadi dengan nilai sebelumnya kita masukkan departemen ID 120 dengan departemen name education, untuk location ID-nya 0. Kemudian untuk soal nomor 3, untuk memastikan apakah data yang kita masukkan ini tetap pada soal nomor 2, apakah benar-benar telah diinsert, kita coba lakukan query, yaitu select department ID, department name, location ID, from departments where department ID sama dengan 120. Kita execute. Jadi di sini terdapat maka data yang kita masukkan melalui PLSQL tadi telah ada. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu memodifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk departemen ID 120. Kita update set location ID-nya menjadi 1700. Bikin update departments, set location ID sama dengan 1700, where department ID sama dengan 120. Kita execute. PLSQL procedure successfully completed. Untuk membuktikan apakah benar-benar telah diupdate, kita lakukan select lagi, select department name, department ID, department name, dan location ID, from departments where department ID sama dengan 120. Kita execute.
bisa dilihat yang pada awalnya tadi location ID-nya adalah 0, sekarang menjadi 1700. Untuk soal keempat, kita langsung coba untuk kerjakan. Kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan atribut kursor yaitu sql%rowCount. Kita execute, kemudian kita print row select. Sini terlihat bahwa satu baris telah dihapus. Baik, sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.